Perkenalkan, nama saya Izzy Alvindio Pranganangin dengan NIM 421220186. Di sini saya akan mengerjakan asesmen tengah semester atau kuliah mesin fashion dengan kuliah mata kuliah MK 5155 tahun akademik 2024-2025 prodi Teknik Mekatronika dengan dosen pengampu yaitu Eko Rudiawan Zamzuri. Di sini saya diberi soal yaitu membuat program untuk klasifikasi karakter tulisan tangan pada dataset IMNIST atau Extended MNIST menggunakan Hope Feature Extraction dengan Classifier Support Vector Machine atau SVM, dan melakukan tanding parameter Hope dan SVM untuk memperoleh performa terbaik. Melakukan evaluasi performa menggunakan Live on Out Cross Validation atau LOOCV dengan menampilkan Confusion Matrix, Akurasi, Precision, dan F1 Score. Lalu source code-nya akan saya upload di GitHub di profil saya dan menjadikannya menjadi public repository dan link repository-nya diupload di Learning gitu. Lalu yang kedua itu saya membuat penjelasan dari semua program yang telah saya buat menggunakan video maksimalnya 10 menit, wajib menampilkan wajah saya, lalu menceritakan penjelasan terkait hal berikut: pemrosesan data dari dataset, metode evaluasi LOCV, parameter yang dihasilkan pada Hawk dan SVM, perolehan hasil matriks evaluasi. Videonya diupload di YouTube secara publik dan linknya akan dikirimkan di Learning. Oke, di sini saya telah membuat di software VS Code. Oke, di sini saya akan menjelaskan semua program yang telah saya buat. Di sini saya juga telah memberikan komen agar dapat dipahami. Oke, yang pertama itu saya melakukan import library, yaitu yang saya import itu ada NumPy, yaitu untuk operasi matematika dan pengolahan array. Lalu saya mengimport Pandas untuk memanipulasi data dalam bentuk tabel. Lalu ada juga Matplotlib, itu digunakan untuk membuat visualisasi grafik. Lalu di sini ada Skylearn, digunakan untuk menormalisasikan fitur agar memiliki skala yang sama. Oke, dan lain sebagainya. Oke. Lalu saya di sini sudah mendownload file CSV yang sudah saya download dan saya ekstrak pada laptop saya. Jadi di sini saya mengambil training data dan tes data, mengambil data latih atau training data menggunakan Panda, dan mengambil data uji pada CSV menggunakan Panda juga. Sini pemanggilan data. Lalu di sini ada code yang saya buat untuk membagi data latih dan data uji menjadi fitur dan label, serta mempersiapkannya untuk digunakan dalam proses pemrosesan selanjutnya. Dan di sini ada Xtrain dan YTrain, dan ada Xtest dan YTest. Di sini kumpulan gambar dalam bentuk matriks. Yang pertama itu ada Xtrain dengan recept value-nya itu 28 x 28 pixel. Lalu ada di sini program untuk jumlah maksimum sampel data latih yang akan saya gunakan untuk pelatihan, yaitu dengan maksimal sampelnya 1000 sampel. Dan di sini apabila Xtrain-nya lebih besar dari max sample, maka sampel 1000 pertama yang akan diambil begitu. Lalu di sini ada mengekstraksi fitur Hawk atau histogram of arranged gradients dari gambar-gambar yang ada di data Xtrain dan Xtest. Di sini for image in Xtrain ini adalah untuk loop pada setiap gambar di Xtrain. Lalu di sini
ada menambahkan fitur hop dari gambar ke hop feature train, lalu sini menambahkan visualisasi hop ke hop image train dengan gambar dibagi menjadi 9 orientasi gradien. Sini orientasi gradien, lalu ada pixel, setiap sel berukuran 8,8 pixel, lalu setiap blok hop yaitu memiliki ukuran 2x2 sel, lalu ada visualisasi true dengan menormalisasikan blok menggunakan metode L2. Oke, setelah itu begitu juga dengan for image in XTest-nya, itu looping pada setiap gambar di XTest dan lain sebagainya. Dan seperti yang di hop feature test train, sorry. Oke, setelah itu di sini ada code atau program menormalkan fitur hop dari data latih dan data uji gitu. Ini tujuannya agar algoritma yang sensitif terhadap skala fitur seperti SVM dapat bekerja lebih baik dan menghasilkan hasil yang lebih stabil. Di sini saya telah membuat komennya agar lebih jelas. Lalu di sini ada code untuk memprediksi label menggunakan model SVM yang telah didefinisikan CLF. Oke. Lalu ada code menghitung confusion matrix, akurasi, precision, recall, dan F1 core. Di sini untuk confusion matrix-nya itu menghitung matriks kebingungan antara label asli di Y-train dan prediksi di Y-pred. Oke. Atau Y-pred. Lalu ada akurasi score, di sini menghitung akurasi untuk presentasi prediksi yang benar terhadap seluruh prediksi. Lalu ada precision score, itu menghitung precision rata-rata yang tertimbang. Lalu ada recall score, menghitung recall rata-rata yang tertimbang. Dan F1 score itu menghitung F1 score atau rata-rata harmonisnya dari precision dan recall. Sini lalu ada mencetak, kita ada ngeprint, print output evaluasi. Yang pertama itu print /n ini untuk untuk di bawahnya gitu, LOCV result data training, itu untuk menampilkan judul untuk hasil evaluasi. Lalu ada print confusion matrix untuk mencetak matriks kebingungan yang telah dihitung. Lalu akurasi, mencetak nilai akurasi, precision, mencetak nilai precision rata-rata yang memberikan informasi tentang akurasi positif prediksi model. Lalu recall untuk mencetak nilai recall rata-rata, menunjukkan seberapa baik model menangkap semua instance dari kelas positif. Lalu F1 untuk mencetak nilai F1 score rata-rata yang merupakan matriks keseimbangan antara precision dan recall yang tadi. Oke, lalu di sini sudah terprint, sudah dicetak hasilnya dengan ini adalah matriks kebingungannya, lalu dengan akurasi 0,625, precision 0,6820 dan seterusnya, lalu ada recall 0,625 dan F1-nya 0,5709 dan seterusnya. Oke, lalu di sini saya membuat program untuk memvisualisasikan matriks kebingungan. Def plot confusion mat cm. Itu mendefinisikan fungsi dengan parameter cm. Lalu ada fix size 10 x 10 inci, itu membuat objek fitur ukurannya menjadi 10 x 10 inci. Lalu ada plot confusion di sini menggambar matriks dan mengatur skema warnanya menjadi blue, menjadi nuansa biru agar lebih mudah dibedakan gitu. Di sini terserah kita mau kita beri warna apa saja. Lalu di sini ada confusion matrix, ini untuk menambahkan judul saja di confusion matrix pada plot, dan sama juga prediction label, menambahkan judul. True label, menambahkan label sumbu Y untuk menunjukkan bahwa itu adalah label yang benar, lalu menampilkan plot. Di sini hasilnya. Oke, 2x10. Lalu untuk prediksi labelnya, lalu di sini saya membuat program untuk visualisasikan gambar ASCII dan gambar hasil. Oke, di sini objek, figur, dan aksis dengan susunan 2 baris, 2 dan 10 kolom berukuran figur 15 x 5 inci. Lalu di sini for in range min len x 10 ini untuk
mengiterasi melalui gambar asli hingga maksimum 10 gambar. Sama juga di sini mengiterasi melalui gambar hawk hingga maksimum 10 gambar. Lalu di sini ada code untuk mengekstrak fitur hawk atau histogram of oriented gradients dari sekumpulan gambar untuk memproses kumpulan gambar dan menghasilkan representasi hawk dari masing-masing gambar. Nah, di sini di sini adalah outputnya. Di sini yang di atas ini adalah original image dan yang di bawah ini adalah hasil dari hawk feature atau histogram of oriented gradient feature. Oke, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.